Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan bab adabi qada'il hajah, bab tentang adab-adab buang hajat, qada hajat, buang air, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan mukadimah yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian kita juga telah membacakan dua hadis, ya, yang berkaitan dengan adab buang hajat. Hadis terakhir yang kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh 7 orang imam. Diriwayatkan oleh 7 orang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dengan penulis Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang masyhur, yaitu Imam Al-Bukhari, kemudian Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, sebagian ulama yang lainnya, diantaranya Imam Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila 7 orang ini meriwayatkan hadis secara bersamaan di dalam kitabnya, beliau menyebutnya rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah. Kalau Al-Hafidz, istilahnya diriwayatkan oleh imam yang 7. Ya. Jadi beda istilah tapi maknanya sama. Adapun hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu adalah ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam khala, yaitu kamar mandi ataupun toilet, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, bisa dibaca minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi khubuthi ataupun khubuthi, itu dua-duanya boleh. Para ahli hadis umumnya memilih dengan mensukunkan huruf ba-nya, minal khubuthi, yang maknanya adalah keburukan, wal khaba'ith, dan pelaku keburukan. Di antaranya adalah syaitan. Jadi maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari segala macam keburukan dan para pelaku keburukan. Di antaranya adalah syaitan. Ini lebih umum kalau dengan mensukunkan huruf ba-nya. Tetapi para ahli fikih kebanyakan memilih pendapat yang mendomahkan huruf ba-nya, minal khubuthi, yaitu jamak dari syaitan laki-laki. Jamak dari syaitan laki-laki. Berarti maknanya apa? Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki,
Wal khaba'ith itu jamak dari syaitan perempuan atau wanita. Berarti ini lebih khusus daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan para pelaku keburukan. Kalau yang kedua lebih khusus, aku berlindung dari godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku memilih yang pertama karena lebih umum. Berarti minal khubathi. Karena lebih umum keburukan, kemudian berlindung dari ahli keburukan, di antaranya adalah syaitan. Berarti lebih umum. Demikian pula ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Tetapi kita katakan tadi, para ahli fikih umumnya memilih pendapat yang mendomahkan. Dua-duanya adalah diperbolehkan, ya. Ini adalah perkara yang luas. Ini adalah perkara yang luas. Kemudian ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza dakhala. Maknanya adalah idza aradat dukhul. Karena dakhala adalah fi'il madhi yang menunjukkan bentuk lampau. Jadi jangan diterjemahkan apabila telah masuk, tetapi apa? Apabila beliau ingin masuk, ya. Bukan telah masuk, meskipun menggunakan kata kerja lampau, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Qara'tal Qur'an. Berarti kalau kita baca secara letter luck-nya, telah membaca Al-Qur'an, tapi yang diinginkan di dalam ayat ini apa? Ingin. Fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, bukan telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang dilaknat. Fa idza qara'tal Qur'ana, maknanya adalah fa idza, ya, aradta an taqra'al Qur'an, atau fa idza aradta qira'atal Qur'an, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang dirajam, yang terlaknat. Walaupun nanti sebagian ulama memahami apa adanya ayat ini. Jadi maknanya apa? Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi dia membaca ayatnya, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah, yang menurut kebanyakan para ulama. Yang menguatkan hal tersebut, makna idza dakhala, maknanya adalah idza arada dukhul, apabila ingin masuk, adalah sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau, ya, Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Al-Bukhari di samping memiliki kitab sahih, beliau memiliki kitab yang lainnya, yang tidak semua riwayat yang dibawakan di dalam kitab itu riwayat yang sahih. Ada kalanya dhaif, ya, ada kalanya hasan, ada kalanya diperselisihkan. Yang jelas tidak semua riwayat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu riwayat yang sahih. Dari Anas bin Malik riwayatnya dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhulal khala'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk ke dalam khala, ke dalam toilet. Di sini jelas aroda. Ada riwayat dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika
minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, ya, yang berkaitan dengan ma yu'khadhu minal hadis, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini. Beliau mengatakan hadhil isti'adah liyuhassina bihal muslim nafsahu min muhawalati syaitan ida'ahu wa tanjisahu hatta la tasiha ibadatuhu. Isti'adah ini, zikir atau doa perlindungan ini adalah dalam rangka seorang muslim melindungi dirinya, ya. Dengan zikir ini, dengan isti'adah ini, dengan doa perlindungan ini, seorang muslim memohon perlindungan atas dirinya dari segala upaya syaitan yang ingin, ya, merusak dirinya, menyakitinya, ya, dengan menimbulkan was-was dan gangguan yang lainnya, hatta la tasiha ibadatuhu, sehingga ibadahnya menjadi tidak sah. Jadi upaya syaitan, ya, dalam menjerumuskan para hamba sehingga ibadah hamba itu tidak sah, ya, hatta la tasiha ibadatuhu, sehingga ibadahnya tidak sah, digoda, ya. Fama dama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muayyad bi'ismatillah yakhafu minasyarr wa ahlihi. Padahal Nabi SAW adalah senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi beliau khawatir dari segala macam keburukan dan para pelaku dari keburukan. Fal jadiru bina an yakuna khaufuna asyad. Maka bagi kita tentu lebih layak untuk meminta perlindungan dan lebih layak bagi kita untuk merasa takut dari tipu daya syaitan, sehingga kita lebih layak untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi syaitan senantiasa berusaha yang menjerumuskan para hamba agar mereka keluar dari jalan yang lurus, dibisiki, diberikan was-was, ya, dirusak ibadahnya, sehingga ibadah yang harusnya mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala malah bisa menjadi petaka bagi dirinya karena telah dirusak oleh syaitan kalau dia menuruti was-was syaitan. Makanya penyakit ini adalah penyakit yang akut kata para ulama, ya, penyakit yang akut yang memang, ya, bagi seorang hamba yang terkena was-was, ibadah ini menjadi sangat memberatkan, Maka kita hendaknya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam melanjutkan membawakan di antara pelajaran hadis ini bahwasanya tempat-tempat yang najis dan kotor adalah tempat yang di dalamnya syaitan berkumpul, ya. Yang di dalamnya syaitan berkumpul, senang menempati tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang buruk, ya. Ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Syaitan tinggal di dalamnya. Kemudian senantiasa, ya, melazimi tempat tersebut. Makanya kita dapati, ya, banyak, ya, kisah orang yang misalkan kesurupan jin. Ya, di antaranya adalah jin tersebut cinta kepada, ya, misalkan ada jin wanita. Ketika diruqyah, dia menyebutkan kenapa dia masuk ke dalam tubuh laki-laki tersebut. Di antaranya karena dia cinta. Kenapa cinta? Karena senantiasa melihat auratnya ketika dia masuk ke dalam kamar mandi misalkan. Dia tidak berzikir sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Ya tentu ketika tidak berzikir, apabila dia membuka pakaiannya, auratnya akan terlihat oleh para jin, ya. Makanya pada pertemuan yang lalu kita bawakan sebuah riwayat yang dihasankan oleh banyak ulama, ya, meskipun sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang syadz, tapi banyak yang menghasankan dan maknanya adalah sahih. Dikatakan adalah
pembatas antara mata-mata jin, pandangan jin, dan aurat anak Adam adalah ucapan Bismillah. Ucapan Bismillah. Ya kalaupun misalkan riwayat tersebut dhaif, kan ada riwayat ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, telah mencukupi. Intinya sebelum masuk ke kamar mandi, maka hendaknya berzikir ini sehingga auratnya tidak terlihat. Apabila auratnya terlihat, itu bisa menimbulkan syahwat. Karena jin juga sama-sama makhluk Allah yang diberikan syahwat. Ya. Sehingga suka kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki tersebut adalah misalkan dia adalah orang yang tidak taat, keimanannya lemah, maka jin akhirnya merasuk ke dalam tubuh laki-laki tersebut. Ini salah satu di antara keburukan bagi orang-orang yang tidak berzikir ketika memasuki kamar mandi ataupun ketika membuka pakaiannya. Ya. Jadi seorang ketika membuka baju walaupun tidak di kamar mandi hendaknya mengucapkan ya ucapan Bismillah ya. Makanya banyak kisah, di antaranya adalah kisah yang terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ini bukan bahas kamar mandinya, tapi bahas kesamaan ya, motif dari jin tersebut merasuki laki-laki atau manusia yang disukai oleh jin tersebut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meruqyah laki-laki yang kesurupan ketika itu. Kemudian laki-laki tersebut melalui atau jin tersebut melalui mulut laki-laki tersebut mengatakan, aku tidak akan mau keluar dari tubuh laki-laki ini. Kenapa tidak mau keluar? Karena aku cinta pada dia. Ya, aku cinta padanya. Kemudian dibacakan ayat ruqyah lagi, kemudian dipukul lagi, akhirnya ya, jin tersebut merasa putus asa. Ya, aku akan keluar karena aku menghormatimu. Karena kemuliaanmu, aku akan keluar. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, janganlah engkau keluar karena menghormatiku, tetapi keluarlah karena engkau jangan engkau keluar dari tubuh laki-laki ini disebabkan karena menghormati aku, tetapi keluarlah engkau ya sebagaimana engkau adalah hamba Allah yang tidak boleh menyakiti sesama hamba Allah. Jadi dalam rangka taat kepada Allah, bukan karena hormat kepadaku. Akhirnya dia pun keluar. Intinya apa di sini? Berarti jin terkadang memiliki rasa suka kepada manusia. Ya. Jin terkadang memiliki rasa suka kepada manusia. Ada syahwat. Ya, melihat seorang ya yang di dalam kamar mandi tanpa busana tentu bisa mengundang ya syahwatnya. Dan banyak kisah lagi ya, yang berkaitan dengan ya kalau kita membaca kisah-kisah tentang ruqyah seperti itu banyak ya. Jadi karena cinta intinya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah wujubu ijtinabin najasat, wajibnya menjauhi ya segala macam najis ataupun kotoran ya, wa amalil asbab allati taqiya minha, dan wajibnya seseorang melakukan sebab ya untuk melindungi dirinya dari segala macam kotoran tersebut ya. Contohnya apa? Contohnya adalah apabila seseorang dari buang air kecil, hendaknya dia benar-benar ya cara bersucinya ya. Kenapa? Karena dikatakan faqad sahha fil ahadits asy-syarifah, telah sahih ya hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anna min asbabi adzabil qabri adamut tanazzuh minal baul. Di antara sebab yang banyak menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya adalah mereka tidak berhati-hati ya ketika
kencing, tidak menjaga dirinya, tidak membersihkan dirinya dari kencing. Jadi bersucinya asal-asalan, bahkan sebagian tidak bersuci, ya. Banyak kita lihat di jalan, ya. Sebagian, ya misalkan supir angkot itu kan, buka aja itu pintunya, pintu angkotnya, kemudian kencing di sampingnya. Habis itu langsung aja, ya, langsung saja celananya ditutup lagi, ya. Itu hal yang biasa. Walaupun mungkin ketika seorang telah menutupi dirinya, sebenarnya seorang misalkan memarkir mobilnya di pinggir jalan, kemudian dia kencing di balik mobil, itu secara syar'i udah tepat, udah syar'i, udah tidak kelihatan, asal cebok. Yang penting entah dengan aqua atau misalkan yang lebih mudah lagi, bawa aja tisu, ya kan. Nah, ini sebagian kaum muslimin itu tidak mengetahui, ya, seakan-akan kalau dilap dengan tisu itu tidak suci, padahal suci. Tisu kering tentunya, bukan tisu basah, ya. Ternyata mudah, tinggal dilap aja pakai tisu. Jadi, ya, laki-laki kalau buang air kecil itu mudah sebenarnya, bersucinya mudah. Misalkan dia enggan pakai air, bawa aja tisu, ya. Kalau batu kan 3 batu. Kalau batu berarti 3 batu atau satu batu besar yang mempunyai tiga sudut. Ya, tisu berarti dilipat aja 3 misalkan, biar aman, biar yakin 1 tisu, 2, 3, beres. Ya. Udah sempurna itu toharohnya. Ya. Yang penting air kencingnya nggak kemana-mana. Ya. Apalagi kalau model ya toilet yang pinggirnya tertutup, itu lebih gampang lagi. Kencing pakai tisu, lap. Mudah. Nah, makanya kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wajibnya menjauhi perkara-perkara yang kotor, segala macam najis. Kemudian wajibnya melakukan upaya dalam rangka menjaga dirinya dari najis. Di antaranya ketika kencing dijaga agar air kencing itu tidak mengenai tubuhnya ataupun pakaiannya. Karena kebanyakan siksa yang ditimpakan kepada umat ini adalah disebabkan karena perkara kencing ini. Kencing tidak cebok, atau ceboknya tidak benar, atau kencingnya mengenai badan ataupun pakaiannya. Ini perkara yang dianggap remeh, padahal ini adalah perkara yang besar, ya, perkara yang besar, tapi dianggap remeh. Ini yang kebanyakan menyebabkan, ya, seorang diazab di dalam kuburnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fadilatu hadzal du'a wa dzikri fi hadzal makan. Keutamaan doa dan zikir ini, ya, apabila diucapkan pada tempat ini, ya. Fa kullu waqtin wa makanin lahu dzikrun khasun. Setiap waktu, pada setiap tempat itu ada zikir yang khusus, ya. Jadi setiap waktu dan setiap tempat ini memiliki zikir-zikir yang khusus. Ini keutamaan zikir ini di tempat ini, yaitu ketika ingin qada hajat, baik ketika dia berada pada tempat yang tertutup, yang memang disiapkan untuk qada hajat, ataupun di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka, maka kata para ulama, kapan mengucapkan doanya, yaitu ketika dia mulai membuka pakaiannya, menyingsingkan pakaiannya, baru dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini di tempat terbuka. Ya, tentunya dia tetap harus menjauh dari pandangan orang. Adapun kalau di tempat yang memang telah disiapkan untuk qada hajat, maka sebelum masuk, ya, sebelum masuk dia mengucapkan zikirnya, kemudian masuk dengan mendahulukan kaki kirinya. Ini di tempat yang khusus, pada waktu khusus, ada zikir yang khusus, ya.
Walladhi yulazimu alaihi yakunu minadz dzakirin Allah katsiran wadzakirat. Maka orang yang senantiasa melazimkan zikir-zikir tersebut, maka dia akan digolongkan sebagai laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan digolongkan sebagai perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Karena kan kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya. Kemudian pelajaran berikutnya, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau menukil ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Allahumma hiya majma'ud du'a. Fad-du'a bilafzi Allahumma, yakni ya Allah, wa huwa su'alullahi bijami'i asma'ihi wa sifatihi. Wa huwa du'a'u bil asma'il husna wa sifatil ula. Keutamaan apa? Doa dengan dimulai dengan Allahumma. Ini adalah doa yang mengumpulkan, ya, doa yang terkumpul di dalamnya kalimat-kalimat yang utama dan mulia. Terkumpul di dalamnya permintaan kepada Allah dengan menyebut namanya dan sifatnya. Kemudian doa ini adalah doa yang dikaitkan dengan al-asma al-husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi, ya. Disebut sebagai majma'ud doa, puncak dari segala doa. Allahumma, ya, terkumpul di dalamnya keutamaan-keutamaan, ya. Karena di antara al-asmaul husna yang paling utama adalah nama Allah. Ismu apa? Ismul a'zam, nama Allah yang paling tinggi. Jadi kalau kita menyebut Allahumma, asalnya ya Allah. Ya-nya di depan asalnya, ya Allah. Kemudian ya-nya diganti dengan huruf mim, ditaruh di belakang, didahulukan nama Allah. Allahumma. Ya, dibalik berarti kan? Kenapa didahulukan nama Allah? Dalam rangka at-tabarruk dan at-tayammun. Bertabarruk, kemudian memohon keberkahan dengan mendahulukan nama Allah. Allahumma. Asalnya ya Allah. Jadi nama Allah yang disebut. Karena kita disuruh, ya, berdoa dengan menyebut nama Allah, dan ini adalah sebesar-besar tawassul. Tawassul yang syar'i yang paling besar adalah dengan menyebut nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Ya Allah, atau yang lainnya, ya Rabb, ya Rabb. Rabb adalah salah satu di antara nama Allah, ya. Tetapi nama Allah yang paling besar adalah Allah. Karena nama Allah yang lainnya ketika didahului dengan huruf nida ya, itu alif lamnya dibuang. Ar-Rahman, ya Rahman. Ar-Rahim, ya Rahim. Al-Ghafur, ya Ghafur. Tetapi Allah, ya Allah, alif lamnya tetap ada. Alif lamnya tetap ada. Jadi khusus. Nama yang lainnya ketika didahului dengan ya, alif lamnya dibuang. Berarti menunjukkan keistimewaan nama Allah. Maka orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah, maka dia telah mengumpulkan, ya, segala macam, ya, keutamaan di dalam ucapan doa. Ya, karena terkandung di dalamnya nama dan sifatnya, sehingga dia berdoa dengan menyebut asmaul husna dan sifatnya yang tinggi. Jadi jangan diremehkan. Ya, kita sudah terbiasa Allahumma, Allahumma, ternyata kandungannya sangat besar. Kandungannya sangat besar. Kalau kita membaca riwayat-riwayat, ucapan ya Rabb saja, mungkin ini dianggap meremeh karena tidak mendalami maknanya.
Padahal di antara ya kiat agar Allah tabaraka wa taala memudahkan atau mengijabah doa kita adalah menyebut namanya atau menyebut sifatnya. Maka kisah seorang yang berdoa yang pakaiannya lusuh, rambutnya udah awut-awutan gak karuan, kemudian dia berada di perjalanan. Kemudian dia menyebut ya Rob ya Rob. Artinya apa? Perkara-perkara yang menyebabkan doanya dikabulkan itu terkumpul pada diri seseorang. Di antara disebut ada apa? Disebut di dalam riwayat ini adalah dia mengucapkan ya Rob ya Rob. Ya Rob ya Rob. Hanya saja makanannya haram, ya. Pakaiannya pun diambil dari ya dibeli dari harta yang haram. Padahal perkara-perkara yang menyebabkan doanya terkabul telah terpenuhi. Di antaranya apa tadi? Dia menyebut ya Rob, ya Rob. Tetapi karena yang dimakan adalah haram, pakainya dari perkara yang haram, ya bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Telah terkumpul syarat-syarat dikabulkannya doa, tetapi dia terhalang karena melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi syahidnya yang menjadi intinya adalah di situ di antara syaratnya adalah syarat yang paling utama ya tentu keikhlasan yang jelas. Tapi di antara perkara yang paling utama adalah menyebut nama Allah. Ya. Makanya di sini dikatakan Allahumma. Ya. Terkumpul di dalamnya kelengkapan di dalam berdoa. Kemudian pelajaran berikutnya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, al-isti'adatu mujma'un ala istihbabiha sawa'un fil bunyan wa sahara. Beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah adalah ijma' disunahkan. Ya. Sama saja apabila dia berada di dalam bangunan yang tertutup maupun di tempat terbuka. Ini ijma para ulama tentang sunahnya beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Memohon perlindungan kepada Allah adalah perkara yang sunahnya diijmakan oleh para ulama. Sama saja dia berada pada tempat khusus ataupun tempat yang terbuka. Berada pada bangunan maupun tempat terbuka. Kemudian pelajaran berikutnya, tempat-tempat yang baik, yang mulia seperti masjid itu juga disyariatkan untuk berzikir, ya, berdoa di dalamnya yang sesuai dengan apa? Kalau kita masuk ke dalam masjid kan ada zikirnya. Zikirnya bagaimana? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Berarti apa di sini? Mengharapkan rahmat Allah. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, di antaranya. Diharapkan dia mendapatkan rahmat ketika masuk ke dalam masjid. Ketika keluar dari masjid pun dia mendapatkan fadilah atau karunia dari Allah tabaraka wa taala, sehingga dia keluar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ketaatan di dalam masjid, ketika di luar masjid pun dia tetap mendapatkan karunia berupa yang mudahnya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat-tempat yang mulia ada zikirnya. Demikian pula ketika mendapati atau berada pada tempat-tempat yang buruk, ya seperti toilet, maka apabila akan masuk juga zikir yang sesuai adalah zikir dalam rangka menjauhkan ya dari segala macam keburukan, ya. Di antaranya di dalam hadis ini adalah keburukan dari para jin dan para syaitan. Ya, jin juga syaitan. Kalau dimutlakan adalah
syaiton, jin yang durhaka, ya. Marodatis syayatin, ya, marodah, jin pembangkang, ya. Khabaithil jin wa marodatis syayatin, berlindung dari keburukan atau kejahatan jin dan para syaiton yang durhaka. Kemudian tempat-tempat yang baik, yang mulia, ini berarti ditempati atau dikelilingi atau dipenuhi oleh para malaikat yang mulia lagi taat. Maka dikatakan al-amkinatu thayyibah ma'wal malaikah al-kiram al-bararah. Ya. Tempat-tempat yang baik, ya seperti masjid tadi, adalah tempat para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang taat kepada Allah. Berarti tempat-tempat yang buruk adalah tempatnya syaitan, ya sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, ya. Perempuan-perempuan yang buruk, maka dia adalah pasangan bagi laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah pasangan bagi perempuan yang buruk pula. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Demikian pula, ya, perempuan-perempuan yang baik adalah bagi laki-laki yang baik, dan perempuan atau laki-laki yang baik adalah bagi perempuan yang baik pula. Jadi firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat ke-26. Maka segala sesuatu ada perkara yang sesuai, baik tempatnya yang berkaitan dengan tempat, ya, setiap segala sesuatu ada perkara yang sesuai yang berkaitan dengan tempat maupun waktunya ataupun keadaannya, ya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya jin dan syaitan. Maka mengingkari keberadaan mereka adalah kesesatan dan kekafiran, ya. Karena dia mengingkari nas yang sahih, yang sharih, ya, nas yang sahih, yang sharih. Sahih berarti nasnya adalah benar riwayatnya. Sharih berarti tegas. Nas yang sahih dan sharih diingkari, ya. Berarti orang yang mengingkari keberadaan jin dan syaitan, maka ada kekurangan di dalam akalnya, ya. Ada kesempitan di dalam berpikir, ya. Berarti ada kekurangan di dalam akalnya, ada kesempitan di dalam berpikir. Ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ya. Karena manusia memang tidaklah diberikan ilmu ataupun pengetahuan kecuali memang sedikit. Jadi ada beberapa perkara, ya, yang manusia itu menetapkannya berdasarkan keimanan. Berdasarkan keimanan yang berasal dari wahyu, ya. Walaupun, ya, misalkan secara panca indera seseorang tidak bisa melihat malaikat, seorang tidak bisa melihat jin, tetapi wahyu telah datang, keterangan dari Nabi SAW telah datang yang menunjukkan adanya alamul ghaib. Alam ghaib, ghaib maknanya adalah panca indera tidak bisa menjangkaunya, tapi ada karena disebutkan. Bahkan dalam beberapa keadaan di antara hamba-hamba Allah ditampakkan beberapa perkara yang gaib. Di antaranya adalah wujudnya malaikat ditampakkan kepada Nabi SAW. Ya, wujud aslinya malaikat Jibril seperti apa pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW. Atau wujudnya malaikat yang memikul arsy juga ditampakkan kepada Nabi SAW. Berarti di antara hamba-hamba Allah ada yang disingkapkan sebagian kecil perkara yang gaib, yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Yang utama itu diantaranya adalah para malaikat.
Ya. Kemudian kabar-kabar yang gaib juga disampaikan kepada Rasulnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui segala perkara yang gaib, tidak ditampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun atau kepada siapapun, ya, illa man irtada min rasulin, kecuali dari hamba-hamba Allah yang diridhoinya, kecuali dari hamba-hamba Allah yang diridhoinya, di antaranya adalah para rasul. Maka selain hamba-hamba Allah yang diridhoi, yaitu di antaranya para rasul, Allah tidak menampakkan perkara-perkara yang gaib tersebut. Ya, sebagaimana kita terangkan tadi, manusia tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Pengetahuan yang sedikit ini. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, al-arwahul khabithatu asyirriratu mawjudatun muntasyiratun. Ruh-ruh yang buruk, ya, ruh-ruh yang kotor itu keberadaannya diakui, ya. Jadi diakui keberadaan ruh-ruh yang buruk, ruh-ruh yang kotor dan tersebar, ya. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, Syekh Abdullah Al-Bassam, ya. Al-arwah, ruh-ruh, al-khabithatu, yang khabith, yang buruk, asyirriratu, yang kotor, yang jahat, mawjudatun muntasyiratun, itu ada dan tersebar, ya, itu ada dan tersebar. La siyama indal anfus al-qabila laha, apalagi, ya, bagi jiwa yang condong kepada perkara-perkara buruk tersebut, ya. Wa kadzalika tujadu fil amakinin al-qadirah, demikian pula didapati pada tempat-tempat yang kotor. Au fil buyut allati taktsuru fiha al-ma'asi, atau di rumah-rumah yang di dalamnya banyak dilakukan perkara-perkara maksiat, ya, di dalamnya dilakukan perkara-perkara maksiat, ya. Kemudian wa tadhharu wa yaqillu fiha dzikrullah, kemudian di dalam rumah tersebut sedikit sekali disebut nama Allah. Maka dari sinilah, ya, muncul banyak, ya, roh-roh yang buruk, ya. Sehingga apabila seseorang ingin dijauhkan dari ruh-ruh yang buruk, maka hendaknya mereka banyak berzikir. Zikir yang paling utama adalah di antaranya dengan membaca Al-Quran, ya, yaitu membaca surat Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Jadi di sini diungkapkan dengan ungkapan apa? Al-arwah al-khabithah asyirrirah, ya, ruh-ruh yang buruk, yang jahat. Di syaitan dikatakan sebagai apa? Ruh-ruh yang buruk, yang jahat. Ini istilah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Maka hendaknya banyak berzikir di dalam rumah, ya. Kemudian banyak melakukan sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, ya. Janganlah jadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Maka hendaknya banyak dibacakan Al-Quran, kemudian banyak dilakukan sholat sunnah. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah kata Syekh Abdullah Al-Bassam, qala Ibnul Mulakin, Imam Ibnul Mulakin, beliau mengatakan yang maknanya al-zahiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bihadzal du'a'i fi hadzal makan. Yang nampak bahwasanya Nabi SAW
menjaharkan doa ini. Jadi dibaca dengan jahar yang nampak dari riwayat ini. Karena tadi kan hadis ini berdasarkan apa? Kabar dari Anas. Anas mengatakan apabila Nabi SAW ingin masuk ke dalam kamar mandi, Nabi mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti zahirnya apa? Nabi menjaharkan, maka didengar oleh Anas bin Malik. Kalau disirkan nggak akan didengar oleh Anas bin Malik, ya. Zahirnya adalah doanya dijaharkan. Tetapi memang tidak ada riwayat yang tegas menunjukkan Nabi menjaharkan. Tapi zahirnya, karena dikabarkan oleh Anas, bukan Nabi mengatakan, maukah aku ajarkan? Ini kan kabar bentuknya. Ini bentuknya kabar, bukan apa? Ucapan Nabi SAW, bukan ucapan Nabi SAW yang mengajarkan langsung doa kepada para sahabatnya. Zahirnya adalah kabar. Maka dibaca dengan jahar. Ini menurut Imam Ibnul Mulakin rahimahullah ta'ala. Ya, inilah beberapa pelajaran tambahan dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih dari siapa? Dari Anas bin Malik pula, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anhu qala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa anhu qala, dan darinya, dan dari Anas bin Malik, dia berkata, Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam khala, ke dalam kamar mandi atau toilet. Kata Anas, fahmilu ana wa hulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka aku dengan seorang anak laki-laki yang sepantaran denganku, dikatakan hulamun nahwi, anak yang seperti aku, biasanya digunakan untuk menyebutkan apa? Umur yang berdekatan. Jadi seperti aku, yaitu umurnya, usianya. Walaupun nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan ghulamun nahwi. Ya. Sebagian mengatakan ghulam itu adalah dari masa bayi disapih sampai umur 7 tahun. Itu namanya ghulam. Ya, disebutnya sebagai ghulam. Ya. Atau sebagian lagi menyatakan dari bayi sampai baligh, itu juga disebut sebagai ghulam. Ya. Jadi nanti ada istilahnya ghulam, ada istilahnya nanti pemuda, ya. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam khala, ke dalam toilet. Maka aku dan seorang anak kecil yang sepertiku membawakan seember air dan tongkat kecil atau tombak kecil. Jadi anazah itu tombak yang pendek, yang ujungnya runcing. Jadi tongkat yang kecil, ujungnya runcing. Itu biasanya digunakan oleh Nabi SAW sebagai sutroh biasanya. Ya. Untuk ditancapkan, kemudian dijadikan sebagai sutroh. Ini apabila di tempat terbuka. Disebut sebagai anazah. Fayastanji bil ma'i. Lalu Nabi SAW beristinja dengan air. Ya, bersuci, membersihkan najis dengan menggunakan air. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di antara kebiasaan Nabi SAW, apabila beliau berada di luar, beliau membawa tombak kecil. Yang nanti tombak ini akan diwariskan kepada para khalifah setelahnya, dibawa oleh Abu Bakar, kemudian
Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Wudu. Di dalam Kitabul Wudu. Di dalam bab al-istinja'u bil ma'i. Beristinja dengan menggunakan air. Karena nanti ada sebagian sahabat yang mengingkari bersuci atau cebok menggunakan air. Kemudian sebagian tabi'in yang mulia juga mengingkari bersuci dengan menggunakan air, cebok dengan menggunakan air. Ya, nanti akan kita bawakan insyaallah taala. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Wudu. Babul istinja bil ma'i. Ya, beristinja menggunakan air. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Syu'bah dari Abi Mu'adz. Abu Mu'adz namanya adalah Atha Ibnu Abi Maimunah. Dia mengatakan, sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kemudian menyebutkan hadisnya. Adapun lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim. Lafaz hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah lafaznya Imam Muslim. Ya. Ucapan Anas bin Malik, ya, kana yadkhulul khala. Nabi SAW pernah masuk ke dalam toilet, itu tempat yang dikhususkan, yang kosong biasanya. Tempat yang kosong, yang tidak ada orang yang melihatnya, yang biasanya digunakan untuk qada hajat. Itu apabila berada di tempat terbuka, ya, kayak di padang pasir misalkan, ya, disebut al-makanul khali, tempat yang kosong yang digunakan untuk qada hajat apabila memang di tempat terbuka. Ya. Ini dikuatkan dengan riwayat lain. Kalau tadi kan umum, Nabi masuk ke dalam khala. Tapi riwayat yang lain ini menunjukkan bahwasanya tempatnya memang di tempat terbuka. Ya, bukan di dalam ruangan. Karena dari riwayat dikatakan kana idza kharaja li hajati, apabila Nabi keluar untuk qada hajat. Keluar berarti memang di tempat yang tidak ada bangunannya tentunya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Beliau membawa anazah disertai air. Membawa tombak kecil atau tongkat kecil disertai seember air. Berarti kalau membawa tombak kecil, tongkat sama seember air, ini umumnya dilakukan di mana? Di luar. Kalau di rumah, ya nggak perlu bawain seperti itu. Ya. Ya. Ya, karena kalau di rumah tidak membutuhkan hal tersebut. Bahkan kalau di rumah yang menyiapkan keperluannya tentu ya keluarganya, istrinya misalkan. Ini sahabat yang lainnya pala. Di sini ya, Anas dan seorang anak yang seperti aku. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, kan dikatakan apa? Wa hulamun nahwi, dan seorang anak laki-laki yang seperti aku. Berarti sama-sama kecil, dan dohirnya seperti itu. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan siapa anak kecil tersebut. Tidak disebutkan siapa anak kecil tersebut. Namanya nggak disebutkan. Ya. Cuma Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya, menjelaskan panjang lebar khilaf para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan anak laki-laki yang sepertiku. Kecondongan ya Imam Al-Bukhari, tapi dari secara tegas yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari condong kalau anak
laki-laki yang sepertiku adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah ini muskil jadinya. Hah? Ya kan jauh sekali perbedaan umurnya. Ya, tapi memang disebut di dalam Fathul Bari, dan saya telah membaca langsung di Fathul Bari ini beberapa tahun yang lalu mungkin. Ya. Ketika membaca riwayat ini, zaman di As-Sunnah masih ada takhusus, ini berapa tahun yang lalu ini. Ya kan? Ini sempat ada perdebatan ini para asatidzah. Ini siapa Hulam ini kan? Sebagian mengatakan Mughirah Ibnu Syu'bah. Akhirnya penasaran, langsung saya buka Fathul Bari. Ternyata di Fathul Bari Ibnu Hajar menerangkan dia adalah Ibnu Mas'ud. Ini juga dinukil oleh Abdul Al-Fauzan di dalam Minhatul Alam ini. Maka beliau mengatakan wa dhahiru Sani' al-Bukhari annahu Ibnu Mas'ud. Ya, berarti ya zahirnya menurut Imam Al-Bukhari adalah beliau adalah Ibnu Mas'ud. Cuma muskil di sini kan? Ya. Banyak yang menyebutkan. Makanya di sini kita akan bacakan keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan. Wa qad dzakara ba'dul ulama annahu Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa hadha laysa bi syai'in. Fa innahu minas sabiqina wal muhajirin. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya anak kecil ini yang dikatakan sebagaimana aku, seperti aku, adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat, ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan. Kenapa? Ya karena Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk di antara as-sabiqunal awalun, dari kalangan muhajirin. Ya. Beliau wafat pada tahun, Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan umurnya sekitar berapa ketika wafat? 60 tahun. Ya. Makanya dikatakan fayakunu kabirus sin yauma wafatin Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, berarti Ibnu Mas'ud sudah bukan anak kecil lagi dong, ya. Nah, ketika itu Anas bin Malik umurnya ya 10 tahunan lebih. Jauh berarti kan antara apa umurnya Anas bin Malik dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang menunjukkan lemahnya pendapat ini, jadi beliau melemahkan pendapat juga bukan asal, ada dalilnya. Riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Jadi di dalam riwayat Muslim, ya, dari Anas bin Malik dikatakan tentang ciri-ciri anak kecil ini, dikatakan huwa asgharuna. Dia yang paling muda umurnya di antara dia dengan aku, dia lebih muda umurnya, kata Anas bin Malik. Dia lebih muda daripada aku. Huwa asgharuna. Di antara kami berdua, dia lebih muda daripada aku. Kata siapa? Anas bin Malik. Berarti kan nggak mungkin siapa? Nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud. Ini riwayat Muslim. Ya. Kemudian ditambah lagi, ya, minal ansor. Dia dari Ansor. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah kaum muhajirin. Ya. Berarti jauh, ya. Jauh kalau dikatakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Tetapi inilah, ya, kesondongan Imam Al-Bukhari. Beliau memilih atau mengisyaratkan kalau yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi dari sisi umurnya jelas jauh. Ini dari sisi umur. Kemudian dikatakan riwayat lainnya dia adalah lebih muda daripada aku, kata Anas bin Malik. Kemudian dari Ansor. Kalau misalkan tidak ada riwayat ini, tidak ada riwayat dia dari Ansor, tidak ada riwayat dia lebih muda daripada aku, berarti membawakan riwayat apa adanya, ya, karena memang kan antara Imam Muslim dengan Imam Al-Bukhari kan beda syarat kan di dalam memasukkan hadis sahihnya. Berarti memaknai apa adanya, wa hulamun nahwi, dan anak kecil yang sepertiku. Berarti sepertiku bukan dari sisi umur, tapi apa? Dari sisi dia senantiasa membantu keperluan Rasulullah SAW, yang suka membantu keperluan Rasulullah SAW. Seperti aku dalam rangka apa? Hikmatnya kepada Nabi SAW, bukan dari sisi umurnya. Dia seperti aku, senantiasa melayani Rasulullah SAW. Bisa kalau seperti ini, ya.
Jadi ghulam yang seperti aku di dalam apa? Di dalam khidmatnya, di dalam pelayanannya kepada Rasulullah SAW seperti aku. Nah, itu baru masuk. Tetapi lagi-lagi karena ada riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim yang mengisyaratkan bahwasanya anak laki-laki ini lebih muda daripada Anas bin Malik, ya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian ucapan Anas bin Malik, ya, idawah itu adalah bejana yang kecil, tempat air yang kecil yang terbuat dari kulit. Itu disebut sebagai idawah. Ya. Jamaknya adawa. Jadi orang-orang Arab biasanya menempatkan airnya pada tempat yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Kulit yang telah disamak. Idawah adalah tempat air yang kecil yang terbuat dari kulit hewan, ya. Ini namanya idawah. Bentuknya macam-macam. Yang jelas tempat air yang terbuat dari kulit. Adapun anazah tadi, anazah adalah harbatun sahirah, tombak kecil, tongkat kecil. Tongkat kecil, runcing berarti tombak. Ya, biar mudah ditancapkan. Ya. Dikatakan ya di dalam kitab Mafatihul Ulum bahwasanya tombak kecil ini adalah hadiah dari Raja Najasyi, ya. Wa kana Najasyi ahdaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi pernah menghadiahkan ini, anazah ini, tombak kecil ini kepada Nabi SAW, ya. Dan kebiasaan Nabi SAW, beliau apabila ingin sholat di tempat terbuka, di lapangan misalkan, atau musola tempat terbuka, beliau menancapkan tombak tersebut, dijadikan sebagai sutro, ya. Kemudian para khalifah setelah beliau mewarisi tombak ini, ya, mewarisi tombak ini. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wal gharad min hamliha annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza stanja tawaddaa wa idza tawaddaa shalla. Ya. Tujuan bahwasanya Nabi SAW membawa tombak kecil ini, bahwasanya Nabi SAW apabila telah istinja, beliau melanjutkan dengan berwudu. Apabila telah berwudu, beliau melanjutkannya dengan sholat, ya. Maka wajar beliau membawa tongkat tersebut. Jadi Nabi SAW senantiasa mengisi waktunya dengan melakukan ibadah kepada Allah, di antara ibadah terbesar itu sholat. Maka wajar ketika qada hajat, di samping membawa air, membawa tongkat, sekaligus nanti setelah bersuci dari qada hajat, beliau wudu, kemudian sholat langsung di tempat terbuka dengan menancapkan tombaknya. Ini dikatakan wa hadza aqwal aujuh fi dzalik. Ini adalah sekuat-kuat sisi apa? Sisi kesesuaian, sisi kecocokannya. Kenapa Nabi membawa tongkat? Nanti sebagian mengatakan Nabi membawa tongkat karena untuk meletakkan pakaiannya. Biar pakaiannya, kan Nabi ketika di tempat terbuka tentu membuka pakaiannya, misalkan izarnya, sarungnya ataupun celananya, kemudian diletakkan di tongkat tersebut, atau digunakan untuk meletakkan sesuatu yang bisa menutupi beliau dari pandangan orang. Tapi sisi kesesuaian yang paling tepat adalah karena Nabi setelah qada hajat kemudian bersuci dan berwudu, beliau melakukan sholat dan tongkat tersebut dijadikan sebagai sutro, ya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh, jadi bukan ngarang, maksudnya ini buah pikiran para ulama, ya. Ini bukan menerka-nerka. Al-Hafidh Ibnu Hajar menguatkan sisi kecocokan ini berdasarkan riwayat ataupun bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam apa? Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini yang paling tepat. Kesesuaiannya ini, karena Nabi setelah itu akan sholat. Sehingga Imam Al-Bukhari ketika membawakan riwayat ini,
membawakan riwayat ini di dalam kitabus salat. Babnya as-salat ilal anazah. Salat menghadap ke arah tombak. Ya. Hadis ini dibawakan di dalam bab salat atau di dalam kitab salat, babnya bab as-salat ilal anazah. Salat menghadap ke arah tongkat atau ke arah tombak yang ditancapkan. Berarti sebagai apa? Sebagai sutro. Ya. Kemudian ucapan Anas bin Malik, yastanji bil ma'i, Nabi istinja dengan air, yaitu bersuci dengan menggunakan air yang ada di tempat air tersebut tadi, dari idawah, ya, dari kotoran yang keluar dari dua jalan untuk membersihkan kotoran tersebut, kencing maupun ghaid, ya, kencing maupun ghaid atau kotoran atau tinja. Ini adalah ucapan Anas bin Malik, ya, yastanji bil ma'i, beristinja dengan air. Berarti nanti apabila dia yang mengingkari riwayat ini, karena sebagian sahabat itu memakruhkan cebok dengan air. Bahkan kata Sa'id ibn Musayyib atau Ibnu Musayyab mengatakan ini adalah wudunya wanita. Ya. Wudu dengan air adalah wudunya wanita. Wudu maksudnya cebok. Ya, ini adalah wudunya wanita. Jadi kebiasaan laki-laki kalau cebok yang menggunakan batu. Ini kata Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh tabi'in, ya. Sayyidut tabi'in, ya, penghulunya para tabi'in yang paling berilmu. Ya. Sa'id bin Musayyib adalah tabi'in yang paling berilmu. Dari sisi ilmu, yang paling berilmu adalah Sa'id ibn Musayyib, ya. Ini menurut para ulama. Kemudian di antara pelajaran hadis ini, al-haditsu dalilun ala jawazil iqtisar ala al-istinja bil ma'i. Hadis ini sebagai dalil, ya. Hadis ini sebagai dalil bolehnya seseorang apabila bersuci cebok itu mencukupkan dengan air saja, ya. Walaupun tidak didahului dengan istijmar dengan batu atau yang semisalnya, ya. Ini bolehnya seseorang istinja hanya mencukupkan dengan air, tidak didahului dengan istijmar, baik dengan batu ataupun yang lainnya seperti tisu. Walaupun keadaan yang terbaik tentu menggabungkan keduanya. Istijmar terlebih dahulu, baru istinja. Dengan batu terlebih dahulu, dengan tisu terlebih dahulu, baru dengan air. Ini yang terbaik, menggabungkan keduanya. Kalau mencukupkan, boleh salah satunya. Hanya menggunakan batu saja atau yang semisalnya, atau hanya dengan menggunakan air saja. Apabila ingin mencukupkan di antara keduanya, maka mencukupkan dengan air itu lebih utama. Ini dibahas oleh para ulama. Jadi ada tiga keadaan. Menggabungkan keduanya, ini yang baik, yang paling baik. Mencukupkan di antara keduanya juga diperbolehkan. Tetapi apabila ingin mencukupkan di antara keduanya, mencukupkan dengan air lebih utama daripada mencukupkan dengan batu. Tapi semuanya boleh. Ya. Kemudian tadi dikatakan apa? Sebagian ulama, ya, memakruhkan. Ini sebagian ulama. Ini kan tadi kita membahas pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama itu memakruhkan apabila seseorang mencukupkan istinja hanya dengan air saja. Kenapa? Di antara alasan makruhnya adalah seseorang itu dengan melakukan istinja berarti ada sentuhan langsung antara tangan dengan najis, ya. Ada sentuhan langsung antara tangan dengan najis. Tapi kalau dengan tisu kan nggak menyentuh langsung. Tangannya tidak menempel pada najis kalau kita bersuci menggunakan tisu ataupun batu. Tapi kalau dengan menggunakan air pasti ada sentuhan langsung antara tangan dengan najis. Ini sisi makruhnya oleh sebagian ulama, ya.
Ya. Ini makruhnya ya disebabkan karena apa? Adanya sentuhan langsung antara tangan dengan najis. Tetapi Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini di dalam bab al-istinja'u bil ma'i. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah beliau ingin membantah orang-orang yang menyatakan makruhnya hal tersebut, ya. Karena sesuatu yang makruh tersebut itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini kaitannya dengan bersuci, ya. Maka dibawakanlah hadis ini di dalam babul istinja bil ma'i, membantah sebagian pendapat yang mengatakan makruh, ya. Yang menyatakan makruh. Ini banyak sekali riwayat dari para sahabat yang dinukil, ya, yang menyatakan hal itu adalah makruh. Di antaranya adalah dibawakan oleh ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari riwayat tersebut. Di antara sahabat yang menyatakan makruh mencukupkan istinja dengan air adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Kemudian Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Zubair. Ya, 3 orang sahabat kibar ini dinukil pendapatnya, mereka menyatakan makruh bagi seseorang cebok hanya menggunakan air, ya. Demikian pula Imam Ibnu Tin menukil dari Imam Malik, ya. Imam Ibnu Tin menukil dari Imam Malik bahwasanya beliau mengingkari bahwasanya Nabi SAW beristinja dengan air. Ini Imam Malik, ya, imamnya ahli Madinah. Ya, wajar beliau mungkin mengikuti sebagian guru-gurunya, di antaranya Sa'id bin Musayyib, ya. Maka disebutkan, ya, pendapat-pendapat tersebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Maka beliau pun membuat kesimpulan, ya. Setelah membawakan pendapat-pendapat tersebut, beliau pun membuat kesimpulan. Ya, maka pendapat ini yang menyatakan makruh mencukupkan beristinja dengan air saja, ini adalah pendapat yang dhaif, ya. Disebabkan beberapa perkara. Perkara yang pertama, di dalam pendapat ini yang menyatakan makruh ini bertentangan dengan hadis yang sahih ini yang pertama. Karena telah ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi, ya, hanya beristinja menggunakan air saja. Kemudian yang kedua, beristinja menggunakan air tentu bersihnya lebih sempurna, ya, dibanding dengan batu, ya. Bersihnya lebih sempurna. Bahkan, ya, baunya lebih hilang, ya. Bisa hilang apabila dengan menggunakan air. Tetapi misalkan hanya menggunakan batu, terkadang baunya atau bekas atau warnanya sedikit itu masih ada menempel, ya, dengan menggunakan batu. Tentu dengan air lebih bersih lagi, lebih sempurna, ya, di dalam beristinja tersebut. Kemudian sentuhan langsung antara tangan dengan najis di sini ini tidak masalah karena dalam rangka membersihkan, dalam rangka menghilangkan najis. Yang masalah apabila menyentuh najis, najisnya nggak dibuang, itu baru masalah. Ini kan menyentuhnya dalam rangka apa? Menghilangkan najis tersebut, disentuh disertai dengan disiram dengan air. Jadi tidak masalah menyentuh untuk membersihkan, ya. Menyentuh dalam rangka membersihkan tentu tidak masalah, ya. Jadi 3 sisi jawaban ini membantah sebagian pendapat yang menyatakan makruhnya mencukupkan hanya bersuci menggunakan air saja, ya. Ini tadi dinukil dari siapa? Dari sebagian sahabat, 3 sahabat kibar, kemudian dari sebagian tabi'in, ya, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib. Kemudian dinukil oleh sebagian ulama kibar pula,
ya ulama kibar pula dari kalangan 4 mazhab, yaitu Imam Malik, ya. Makanya para ulama mengatakan walidzalika faqad dzahaba aktsarul ulama, ya, wa jumhuruhum ila jawazil istinja bil ma. Oleh karena itu kebanyakan para ulama dan jumhur dari para ulama menyatakan bolehnya beristinja hanya dengan menggunakan air. Ini jumhur ulama, ya. Jumhur ulama membolehkan, mencukupkan beristinja dengan air. Bahkan itu lebih baik apabila memilih, ya, mencukupkan di antara dua alat bersuci ini dengan air atau batu. Dua-duanya boleh, tapi kalau mau mencukupkan air lebih utama, ya. Air lebih utama. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama menggabungkan antara batu dengan air, yang kedua dengan air saja, yang ketiga dengan batu saja. Semuanya boleh. Urutannya seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Semuanya bukanlah alat bersuci sebagai pengganti. Bukan. Beda dengan tayamum. Jadi menyengaja cebok dengan tisu padahal air berlimpah dibolehkan. Beda dengan tayamum. Menyengaja tayamum ada air, nggak sah berarti tayamumnya. Ya, karena tayamum adalah alat yang digunakan, tanah yang digunakan tayamum adalah sebagai alat pengganti bersuci, bukan pilihan. Sedangkan batu dengan air ini adalah pilihan, ya. Semuanya ada, milih salah satunya boleh, ya. Makanya kalau bagi laki-laki paling enak kalau kencing cebok pakai apa? Di tempat umum pakai tisu paling gampang sebenarnya. Ini sebagian kaum muslimin ini masih ada yang belum tahu, ya, dikiranya nggak bersih pakai tisu kering. Malah sebagian ada yang punya ide tapi bukan didasari ilmu. Wah, kalau gitu pakai tisu basah saja karena ada airnya. Ini bukannya bersih malah jadi najis, melebarkan najis kalau pakai tisu basah, ya. Melebarkan najis kalau pakai tisu. Jadi kalau misalkan ada bayi yang kecil, bayi yang memang misalkan usianya sudah 2 tahun lah, udah disapih, ya. Kalau misalkan mau dicebokin dengan tisu, jangan menggunakan tisu basah. Kita lihat sebagian kaum muslimin nyebokin bayi dengan tisu basah. Nyebokin bayi dengan tisu basah itu tambah najis, bukan tambah bersih. Harusnya dengan tisu kering. Ya, walaupun dengan tisu basah jadi wangi, tapi tetap jadi najis karena melebar kemana-mana najisnya. Malah dengan tisu kering itu dibolehkan karena fungsinya adalah bisa menyerap najis tisu kering ini. Ya, ini perlu sosialisasikan ini kayaknya ini. Karena saya masih melihat sebagian orang itu masih nyebokin bayi dengan tisu basah nih. Ya. Harusnya dengan tisu kering. Ya, dengan tisu kering. Karena tisu kering sifatnya sama dengan batu yang mampu menyerap najis. Kemudian, ya, pelajaran berikutnya, al-haditsu dalilun ala annahu yanbaghi lil muslim an yasta'idda bi tuhurihi 'inda qada'i hajatihi. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang muslim hendaknya dia menyiapkan segala keperluannya yang digunakan untuk bersuci ketika dia akan qada hajat, ya. Apa yang digunakan, apa yang diperlukan untuk qada hajat hendaknya mereka senantiasa mempersiapkannya. Ya, ketika qada hajat di luar, ya disiapkan alat-alatnya, ya, airnya atau batunya itu disiapkan. Sehingga begitu qada hajat langsung bisa bersuci dengan sempurna. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, menyiapkan air, kemudian bahkan menyiapkan tongkatnya untuk sekaligus melakukan sholat, ya, di tempat terbuka tersebut. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan Anas bin Malik,
Ya, beliau mendapatkan kemuliaan sebagai pelayan Nabi SAW. Jadi melayani Nabi SAW adalah kemuliaan. Ya, apalagi pelayanan beliau ini dikaitkan dengan toharah. Ya, dikaitkan dengan toharah. Ini luar biasa, tidak sembarangan. Ini pelayanan khusus. Toharahnya Nabi, alat bersucinya Nabi disiapkan. Ini Anas bin Malik mendapatkan kemuliaan melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pelayannya Nabi SAW itu banyak. Al-Imam Ibnul Qayyim di Muqaddimah di awal-awal kitab Zadul Ma'ad itu menyebutkan para pelayan Nabi. Ya, jadi para pelayan ini disebutkan. Habis itu nanti para sekretaris Nabi, penulis wahyunya ataupun penulis surat-suratnya ataupun penulis perjanjiannya, itu disebut-sebut. Ya, disebutkan secara lengkap. Ada kalanya pelayan Nabi SAW dari kalangan orang merdeka, di antaranya Anas bin Malik, di antaranya Al-Mughirah ibnu Syu'bah, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Ada juga dari kalangan ya yang orang yang tidak merdeka atau budak, itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan Anas bin Malik yang beliau mendapatkan kemuliaan untuk menjadi pelayan Nabi SAW. Bahkan selama 10 tahun Nabi SAW dilayani oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik tidak pernah tidak pernah dikritik ya oleh Nabi SAW. Wahai Anas, kenapa engkau tidak melakukan ini? Atau sebaliknya, wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Tidak dikritik oleh Nabi SAW. Berarti apa? Menunjukkan baiknya akhlak Nabi SAW kepada pelayannya. Yang kedua, menunjukkan apa? Ya, maksimalnya pelayanan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Ya, makanya luar biasa ketika nanti ya cucu Nabi SAW itu dipenggal, siapa? Husain, ya, Husain radhiyallahu anhu itu kan dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya itu kan ditusuk-tusuk, hidungnya itu dibolak-balik ya dengan menggunakan pedang ataupun tongkat, dimainin ya, kepalanya dimainkan seperti ini ya oleh para orang-orang yang fasik ketika itu. Di antaranya adalah siapa? Ya, yang membunuh siapa? Yang membunuh Husain siapa ketika itu? Ya, Ubaidullah ibnu Ziyad, ya, Ubaidullah ibnu Ziyad. Kemudian Anas bin Malik melihat seperti itu. Singkirkan ya tongkatmu dari mulutnya, ya. Dia sambil memainkan kepalanya sambil memuji, ini wajah tampan ini kenapa harus dipenggal? Ya, sambil dimain-mainkan seperti ini. Sungguh aku melihat mulut Rasulullah SAW berada pada mulutnya. Dia pernah dicium oleh Nabi SAW. Ya. Ketika itu Anas bin Malik sudah tua, ya. Ketika itu Anas bin Malik sudah tua karena umurnya kan panjang. Bahkan Anas bin Malik itu sangat dihormati oleh orang yang mungkin berseberangan. Di antaranya oleh khalifah yang berada di Syam ketika itu, Abdul Malik bin Marwan. Dia kan punya gubernur, ya, yang biasa mengurusi segala keperluannya, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, suatu ketika pernah berdebat antara Al-Hajjaj bin Yusuf dengan Anas bin Malik. Intinya Anas bin Malik itu direndahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, kemudian akhirnya Anas bin Malik ya menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, ya, yang intinya kurang lebih, wahai Khalifah, wahai Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf, ya, bawahanmu yaitu Hajjaj bin Yusuf ini menghina aku seperti ini dan seterusnya. Ya, intinya mengadukan, kenapa engkau punya bawahan yang tidak punya adab seperti itu? Maka begitu sampai suratnya ke hadapan Abdul Malik bin Marwan, maka
seketika Abdul Malik bin Marwan sangat marah, ya, sangat marah kepada Hajjaj bin Yusuf, ya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti, ya, setelah salat zuhur. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.